Cuma di Indonesia yang ngelatih timnas yang petik hasilnya klub. Ya, itu dia yang menggambarkan performa. Momen Oliver Giroud heran tendangnya ditepis Marten Paes. Buset, mahal aja Marten Paes, cok. Ini kiper terbaik sepanjang masa, cuy ya. Kiper yang bakal bawa King Indo di Pildu nanti. Top! Ya, saya sedikit bingung kenapa itu harus datang, kita menang. Atmosfer harusnya lebih bagus. Kenapa harus sampai itu? Saya tidak setuju dengan hal ini. Tapi dengan Bobotoh ramai hari ini. Saya sudah bicara dengan Liga dan Exco. Saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Pengamat sepak bola terhadap perkembangan federasi maupun timnas. Nah, penting apa enggak sih? Penting. Oke. Kita dengarkan semua kok. Jadi kami dengarin masukannya, kami dengarkan semua kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga menghadapi Bahrain dan juga Cina terus digenjot oleh Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong. Dan kabar terbaru untuk final pemanggilan skuad U20 di bawah komando Pak Indra Sapri. Di sini sudah ada beberapa nama yang sudah dipanggil dan beberapa nama pula yang sudah dicoret oleh Coach Indra Sapri. Jadi sahabat-sahabat Garuda tetap stay. Dan kalau kita bicara soal prestasi ya, ini ada sebuah cuplikan dari video bahwasanya kalau sebuah prestasi itu bisa dikatakan dengan mengangkat trofi atau sebuah prestasi itu dengan membawa timnas Indonesia senior ini meranjak ke Piala Dunia, maka itu adalah sebuah prestasi. Atau seperti yang sudah diberikan oleh Coach Sintayong dengan beberapa sebuah sejarah yang terjadi di timnas Indonesia baik di level U23 ataupun di level senior ini, masih saja ada yang protes bahwa prestasi Sintayong itu belum ada. Kalau kita melihat ya sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan juga ada informasi bahwasanya antara pertandingan Persija dengan Persib tadi malam, bahwasanya dari pertandingan itu membuat para supporter tampil gaduh ketika pertandingan selesai. Nggak tahu ya sebenarnya apa yang menjadi penyebab kerusuhan itu terjadi ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda fan, khususnya supporter timnas Indonesia, mari kita tetap kawal perjalanan timnas Indonesia untuk membuat timnas kita di putaran ini tetap solid, jangan membuat kegaduhan. Kita tetap satu komando, tetap satu padu dengan Pak Erick Thohir, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh beliau. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Tim nasional Indonesia dengan Kapten Jai Isyas, pelatih STY, dipersiapkan untuk menghadapi tim oranye, tim nasional Belanda, yang baru saja kita saksikan mereka ikut di Euro, namun mereka terhenti. Ya, tidak bisa ke babak final, tapi namanya tim Belanda tetap orang pasti ingin melihat langsung bagaimana tim asuhan Ronald Koeman ini akan bertarung dengan tim asuhan Sintayong. Ini masih dalam rencana ke depan. Tahun ini tidak, akan dimulai dengan pertandingan tim putri. Tim putri tim nasional kita akan berhadapan dengan tim nasional Belanda. Ini proyek yang sudah dibicarakan oleh PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang sudah pergi ke Belanda ketemu dengan pihak Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ada sekjen di sana yang bertemu, dan sudah terjadi pembicaraan dan kerjasama itu sangat baik ya. KNVB mendukung penuh bagaimana Indonesia sedang bagus-bagusnya, ingin meningkat ya, lebih berprestasi lagi, dan KNVB itu melihat sampai ke jenjang bawah dari tingkat junior ya, mudah mereka backup, mereka siap untuk selalu mendukung kebijakan dari
kerjasama dengan PSSI. Nah, ada pertandingan-pertandingan uji coba, ya mereka sudah siap, tim putri nasional mereka sangat kuat. Ya mungkin akan memberikan pelajaran buat kita, tentunya cara bermain bola yang benar di nasional putri kita. Dan ada 2 pemain kita yang ada di sana yang sedang digarap untuk dinaturalisasi ya untuk tim putri. Nah, setelah tim putri ada rencana ke depan tim U20, U23 yang akan bertanding. Tapi yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh para netizen, penggemar sepak bola Indonesia, pertemuan antara Jai Itzes dan kawan-kawan dengan Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Ya, itu akan terjadi pada tahun depan di antara Oktober dan November untuk FIFA Matchday. Ya, 2 hari yang lalu saya berbicara dengan Pak Ketua. Pak Ketua bilang ini kita tunggu. Jika kita lolos ke putaran keempat, ya putaran keempat berarti itu akan tertunda. Kalau putaran keempat di grup C, di mana kita sekarang ikut, ya kita berada di peringkat keempat ya, sementara dengan nilai 2 setelah bermain imbang dengan Arab dan Australia. Nah, jika kita menempati posisi ketiga dan keempat nantinya di akhir sampai tahun depan, pasti kita akan melaju sampai ke ronde keempat, ke putaran keempat. Nah, itu akan tertunda. Bisa di 2026. Diatur pertandingan antara timnas Indonesia, ya, yang senior menghadapi tim oranye yang diarsiteki Ronald Koeman. Namun, jika kita terhenti, ya, sampai di putaran ketiga saja, dan tidak melanjutkan ke putaran keempat, itu akan terjadi nantinya pertandingan dengan Belanda. Ya, pada Oktober November tahun depan 2025. Memang masih lama, tetapi ini perlu teman-teman ketahui bahwa ini sudah rencana ke depan. Jadi bagus buat kita. Kita akan menerima kedatangan tim nasional Belanda. Ya, Belanda kita tahu bersama kan sekarang masuk di 10 besar, luar biasa bagi Belanda. Nah, kalau kita sudah bisa menuju sampai ke posisi 100 besar di ranking dunia FIFA seperti yang diinginkan Pak Erik, ini akan sangat baik. Ya, sekarang kita di 129. Kalau kita bisa mendapatkan hasil positif melawan Bahrain dan Cina, kita bisa melaju sampai di 120. Ya. Kalau kita balik ke kandang di November, ketemu kan ada 2 pertandingan, Jepang dan Arab Saudi yang akan datang lagi di antara tanggal 14, 15 dan tanggal 19. Nah, kalau kita bisa dapat hasil positif, kita bisa pro sama Jepang, katakan walaupun ini sulit ya. Tapi Jepang tim dan kuat, tapi oke lah kita bermain di kandang dan kita bisa mengalahkan Arab. Itu akan naik lagi. Ya, jauh, mungkin bisa sampai di 110 ya peringkat dunia. Luar biasa, dan lambat akan terus naik lagi. Ya, bisa menembus sampai di posisi 100. Nah, itu rencana timnas kita akan menghadapi timnas Belanda. Jadi kita berdoa aja, kita jangan, mudah-mudahan kita langsung lolos. Ya, kalau kita lolos, ya nantinya langsung diputarkan, ini enak. Berarti tahun depan bisa main langsung kalau lolos. Itu kan karena sudah tidak ada pertandingan lagi. Kita runner up di bawah Jepang, katakan ini. Wah, ini mantap. Sudah tenang, di Oktober November kita bermain dengan Belanda. Itu yang diatur oleh Pak Erik ya, yang bisa berbicara sini. Kita berdoa bahwa kita bisa hadir di Piala Dunia, kan suatu hal yang luar biasa di sejarah. Ini pertama kali kita mantap kita ikut di atas nama Indonesia ya. Di percaturan dunia, karena Piala Dunia itu berlangsung pada 2026 di mana Amerika, Meksiko, Kanada menjadi tuan rumah bersama pada musim panas 2026. Nah, Belanda itu sudah pasti akan membawa pemain-pemain terbaik mereka. Selain Virgil van Dijk, ada Cody Gakpo, Nathan Ake, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Tijani Reinders, kakak dari Eliano Reinders yang segera nanti dinaturalisasi atau diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, ketemu langsung. Nah, ini duel yang menarik antara kakak beradik Tijani yang sekarang bermain di AC Milan. Ya, tadinya kita ingin mengambil dia, tapi akhirnya dia ke AC Milan dan memilih untuk di Belanda, tapi adiknya ya sekarang sedang untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan bermain buat tim senior. Rame kalau ketemu di GBK, ya karena ini pertandingan rencana di GBK, teman-teman semua antara timnas dan Belanda akan bermain. Dan mereka masih punya pemain-pemain bagus ya. Dyer Disco
Momen Oliver Giroud heran tendangannya ditepis Martin Paes, buset. Mahal aja Martin Paes, Cok. Ini kiper terbaik sepanjang masa, cuy ya. Kiper yang bakal bawa King Indo di Pildu nanti. Top. Wah bet cuy, 4M anjing buat Martin Paes. Elegan anjir. Sampai terbang gitu Martin Paes anjir. Set, dah tendangan Messi aja ditepis, apalagi tendangan kerocok-kerocok kayak gitu semua. Set, dah. Oliver Giroud nih. Gila elegan banget cuy Martin Paes cuy. Mulu kan sampai bingung apa heran dia heset dah tendangannya pemain Arab aja pada ditepis. Cuma di Indonesia yang ngelatih timnas yang petik hasilnya klub. Ya, itu dia yang menggambarkan performa dari trio striker timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, dan juga Dimas Derajat. Ramadhan Sananta mencetak gol yang indah banget. Hoki Caraka mencetak gol yang gacor banget juga dan langsung 2. Dimas Derajat bermain lebih eksplosif dan mencetak gol yang nggak kalah bagus dibanding yang lain juga. Kalau yang gacor emang cuma 1 nih ya, berarti emang dia aja yang gacor gitu loh, atau kebetulan lah. Tapi kalau misalkan yang gacor, tiga-tiganya setelah balik dari TC Timnas Indonesia, udah jelas kan faktor apa yang membuat mereka gacor? Kalau menurut gue sih udah jelas, kehadiran pelatih striker Timnas Indonesia itu Yom Ki-hun. Menurut gua, Yom Ki-hun ini benar-benar memperbaiki nggak cuma skill mereka aja, tapi juga benar-benar dari dalam. Motivasinya, ya kan, dicari masalahnya apa. Dari mindset semuanya diperbaiki sama Coach Yom Ki-hun. Dikit aja, tapi para pemuja lokal pride nggak bakal suka sama fakta ini. Mereka nggak bakal setuju kalau misalkan polesan Coach Yom Ki-hun, pelatih striker timnas itu berdampak baik banget untuk ketiga striker timnas ini. Oke, komentarnya guys, gimana? Yuk kita komen, let's go! Jadi pemain-pemain yang masih di luar negeri itu kayak Welburn, apa ada yang datang lagi? Yang di luar negeri sudah nggak ada selain Welburn, kita belum ada. Yang Tin sama Dion kan kita proses. Kapan datang? Oh, kita udah kirimin surat ke klubnya sudah oke, dan tiket juga sudah. Dengan fee dari SUGB atau mana? Secara teknis untuk kita nggak ada masalah. Kita familiar, mau di GBK, mau di Gemadia, kita familiar sekali. Tapi kalau saya orang teknis melihat dari sisi marketing tentu jumlah penonton di sini paling 5.000-an ya. Dan saya pikir dari sisi non teknisnya mungkin. Coach, Timor Leste U20 mengikuti jejak Indonesia mendatangkan pemain keturunan untuk AFC nanti. Gimana Coach melihat tren yang negara tetangga ikuti layaknya Indonesia gitu? Ya, saya kan nggak bisa ikut kebijakan negara lain. Silakan aja, kan bebas. Dan memang aturan membolehkan untuk itu. Dan termasuk kita juga akan melakukan itu. Terus ada strategi khusus guys, mungkin dari segi kendala yang utama dari anak dari tim. Apa sih mungkin fisika yang perlu digenjot lagi? Sudah siap, kan sudah saya sampaikan tadi kita siap. Apalagi dengan target pertama, anak tangga pertama di AFF kemarin, mereka sukses dan itu menjadi moral bagus untuk kita. Ya, dan saya juga ingin mengulang momentum kedua saya di kualifikasi. Coach, kemarin Pak Erick Thohir menyebut Timnas U20 bakal menjajal lapangan training center di IKN pertama kali. Gimana Coach itu Coach? Bagus dong. Kan dibuat ya memang untuk timnas. Sebenarnya nggak perlu dipertanyakan itu, nggak ada masalah kan. Kalau bisa secepatnya. Nah, kan memang dibuat untuk kita. Bagus banget. Wadidaw. Timnas U20 asuhan Coach Sapri telah merilis final squad untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U20. Ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Masa ya nggak gue bahas? Pasti gue bahas dong. Ini udah pasti terlihat ya, sudah sangat mencolok nih dari pemanggilan ini atau dari final squad ini. Kita tidak melihat yang pertama adalah nama Welber Jardim. Infonya Welber tidak mendapatkan izin dari klubnya atau dia fokus di klub lah intinya. Nggak ada masalah, tenang aja. Good luck buat Welber ya. BTW kemarin Doi nyetak gol ya buat Sao Paulo U17. Gila, dia masih muda banget ternyata ya. Gue kira udah 18-19 umurnya. Selain gak ada nama Welber, Coach Sapri juga akhirnya sesuai perkiraan gue, sesuai analisis gue kemarin, tidak ada nama seorang Eloyo Lakaka. Semoga rekan kakak ngeliat video ini atau siapapun tolong sampein ke rekan kakak ya. Gue salah satu orang yang sangat memperhatikan lu ya kakak. Gue nggak bilang lu nggak bakal jadi pemain hebat, cuma emang kalau boleh jujur ya, untuk level U20 itu belum tempat lu.
Jadi harus bekerja lebih keras lagi. Dan siapapun pihak yang pengen kakak main, itulah pihak-pihak yang justru menjatuhkan lu kakak. Level lu tuh belum sampai ke U20. Semangat berproses Eloyo Dan juga nggak ada nama seorang Usman Kamara ya, striker yang gue bilang cukup menarik ya, mainnya kayak Welbeck waktu masih muda doi. Kemungkinan besar sih dia cedera ya, makanya dia nggak dibawa ya. Jadi guys, menurut kalian gimana nih? Dengan pemain yang udah ada, apakah optimis untuk bisa lolos ke Piala Asia U20? Dengan kita yang satu grup sama Maladewa, Timor Leste, sama Yaman, harusnya nggak ada masalah ya boy. Good luck buat Coach Sapri. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaik untuk kualifikasi Piala Asia U20 ini. Kita pantau perkembangannya timnas Sapri ya. Apakah akan bermain seperti yang udah-udah atau berubah? Terima kasih guys. Pengalaman sepak bola terhadap perkembangan federasi maupun timnas. Nah, penting apa enggak sih? Penting. Oke. Kita dengarkan semua kok. Jadi kami dengarin masukannya, kami dengarkan, semua kita dengarkan masukannya kalau ini. Kalau biasanya agak menyimpang atau agak bikin jadi agak sedikit kontroversi, kami bisa luruskan. Kan aku rutin tuh lurusin gitu. Jadi supaya jangan merembet. Tapi kalau selama dia kritik apa semua sebagainya, masuk aja. Tapi kalau udah mulai bilang PSSI sepertinya akan seperti ini, itu perlu kami luruskan. Gitu. Karena kan dia dapatnya dari mana informasinya, dari nanti simpang siur, dikira orang kebenaran. Bagus kita luruskan. PSSI butuh juga nggak sih? Butuh dong. Insight dari luar. Sangat loh. Supporter aja kita dengerin kok, apalagi pundit. Kita dengerin pasti. Tapi kalau misalnya ada yang terlalu menyimpang, kita luruskan. Gitu. Nggak pernah dipanggil tuh, yang kalau menyimpang dikit misalnya dipanggil untuk ngobrol bareng gitu. Kadang-kadang iya. Pernah. Yang ini ya, yang kontroversial ya. Iya. Kan hari itu pernah itu. Justin kan pernah ngomong bahwa dia pernah diundang oleh Pak Ketum bersama Bung Towel. Iya, saya juga diundang tuh. Iya kan? Pernah dengar juga. Iya, ditelepon sama ini nggak bisa, orang mau syuting kamu baru telepon sore ini gimana? Telepon dari kemarin. Iya, diminta bayaran. Ya nggak bisa. Jadi terbuka kita. Jadi mana nih kita dua kali pernah sih. Saya diundangnya 2 kali. Jarang loh kan. Ini ketumnya oke, dia terima masukan, rutin juga ngundang-undang. Sama supporter aja, kayaknya supporter sampai bingung berapa kali kita ketemu Pak Erick ya. Tapi itu kan di awal. Pada akhirnya berjalan ini kepengurusan kan pasti ada pundit yang kemudian kontroversial, pendapatnya berbeda. Wajar sih, menurut saya wajar dan kita butuh semua perbedaan itu butuh. Itu apakah nggak dipanggil? Oh, harusnya gimana sih? Kita ngobrol-ngopi aja gitu. Kita lakukan. Kita kayak Bung Toel misalnya. Orang kan tanya sama saya, ini gimana? Saya bilang butuh kita kayak Bung Toel tuh. Oke. Kalau nggak ada yang kan dia lagi gini ya kan bisa kita bedakan mana yang memang dia ingin menghambat atau hanya sekedar cari sensasi, mana yang memang dia konsisten dan objektif, kita terima. Kayak seperti Bung Towel, dia ngomong apapun kita dengerin kita. Oh, kan nggak pernah kita bantah juga. Oke. Tapi nggak pernah dipanggil. Pernah ketemu juga. Oke. Tapi kalau misalnya kayak kemarin lah, tiba-tiba ada maaf nih yang dubesit dan sebagainya itu pengamat politik. Kan kita lihat nih arahnya kemana. Oh, kalau itu kita langsung aja kita gitu loh. Abaikan aja. Nggak diabaikan, disindir dikit lah. Gak diabaikan. Sindir dikit. Tapi kalau ini kita nggak apa-apa, kita dengerin aja, semua kita dengerin. Kami dengerin bener. Jadi masukan-masukan kita dengerin gitu. Terbuka ya jadi Pak ya? Terbuka lah, nggak ada ya. Supporter kita dengerin kok, apalagi ini gitu. Saya punya grup isinya semua supporter yang ada di yang resmi ya. Ada Bonek, ada Viking, ada Smack PSMS, ada dari Persipura, masuk semua. Ada grupnya itu selalu mereka update terus. Bang, ini gini bang. Kadang-kadang, bang jangan pilih pelatih yang itu. Abang sih pilih kayak gitu gak benar abang sih. Gimana nih? Dimaki-maki lagi aku. Aku bilang, kau sok tahu kau. Kita ada grup bareng juga ya, Rengsen kan. Rengsen coba deh. Tuh kan gimana aku? Iya. Ada yang aku terbuka betul. Makanya aku Exco ini ada berapa sih? Sama itu masalah yang harusnya kayak sekolah ini ngurusin Bang Aryo. Itu artinya kita terbuka. Aku selalu buka tuh maksudnya nggak silent ini tapi baca-baca dan lain sebagainya karena hasana persepuluhan kan kami udah sama Pak Erick itu udah komit gitu. Arlo ini gitu ya. Pokoknya terbuka dini jangan kita diam. Orang kayak tiket di grup itu Bang Aryo yang jawab. Nah, kalau begitu tahunya Japri ya gitu. Terus lu yang capture dan nyebarin tinggi. Oke. Siap. Apa isu ini ya jadwal timnas ya jadinya ya? Iya siap. Oke siap. Bang Nuki terima kasih. Sampaikan salam buat teman-teman supporter di Surabaya. Ya.
Oke, Bang, yang pertama harga tiket naik terus, kasihan ini. Harga tiket Mereka udah dari kota lain datang. kayaknya nggak naik lah, nggak naik. Apa turun? Untuk yang sekarang ini nggak naik. Yang sekarang nggak ya? Sampai selesai WCK Rontri ini. Aku kan bilang yang untuk yang ini. Kemarin kalau Oktober ya emang main Oktober. November nggak naik. Ya, nggak naik lah. Oke, aman ya, itu ya dijamin ya? Iya jamin lah nggak naik. Oke. Nah kalau mau murah masuk aja ke Ultra sama La Grande itu. Ya, kapasitasnya Bang, berapa banyak di situ? Oh iya. Itu yang menjadi masalah bahwa timnas ini hanya terpusat di Jakarta kan, main di GBK. Masalahnya kayak gini, kasihan tuh mereka harus cuti. Gaji udah otomatis ada tuh. Terus biaya tiket. Iya. Ke sini ditambah dengan beli tiket semahal itu hanya untuk demi timnas. Indonesia. Gimana tuh, nggak ada untuk diturunin harga supporter nih? Turun sih enggak. Kalau untuk yang kalau dia Ultra sama La Grande sih udah pasti ada. Udah pasti harga khusus ya? Iya, dan biasanya mereka juga koordinasi sama supporter bonek gitu, ada koordinasinya. Oke, jadi ada perwakilan ya? Ada dikasih kok. Jadi teman-teman tuh ngasih ruang untuk mereka. Jadi untuk bonek biasanya ditanya, bonek berapa? Sekian, oke. Viking berapa? Sekian, oke gitu. Untuk Pasopati berapa? Ditanya. Iya. Jadi mereka ditanya kok. Oke. Itu Untuk pemunduran jadwal Pak belum ada sampai hari ini. belum ada kabar. kemarin yang mundur itu apa ya? Ada sempat isu bahwa sudah sepakat untuk dipindahkan ke tanggal lawan Cina ya? Cina, tapi masih belum ada. Nanti kami beritahu secepatnya. Iya. Tapi bukan udah di kalender FIFA, udah masuk. Mau tahu ada tiba-tiba perubahan kan bisa aja kan. Tapi sih harusnya nggak ada perubahan ya. Harusnya sih nggak ada perubahan. Oke, nanti kalau ada perubahan berarti dikabarin. Cepat ada rilisnya. Ya, karena website PSSI udah sedikit. Biasanya sedikit bingung kenapa itu harus datang, kita menang, atmosfer harusnya lebih bagus. Kenapa harus sampai itu? Saya tidak setuju dengan hal ini. Dengan Boboto ramai hari ini dibanding pas lawan Port itu bagaimana Bro? Sangat baik. Itu kita butuh. Seperti saya bilang kemarin di Instagram, mungkin together stronger. Itu bukan pemain atau bukan fans. Kita harus sama-sama dapat chemistry, dapat atmosfer untuk ambil Bando ke atas lagi musim ini. Kita tidak bisa sendiri, Boboto juga tidak bisa sendiri, klub juga tidak bisa sendiri. Kalau kita bersama-sama pasti kita lebih baik. Saya sudah bicara dengan Liga dan Exco. Saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Jadi kalau ada sebuah kejadian di lapangan, ya, apakah aturan yang ditabrak, ya, jangan main match fixing. Kalau match fixing langsung degrasi aja. Ya, kalau ada match fixing ditangkap itu langsung degrasi. Ya. Dan wasit pemain hukum seumur hidup. Tapi kalau ada problem lain seperti yang kemarin, ya, kembali kita kurangin poin saja. Supaya apa? Klub dan supporter merasa punya tanggung jawab yang sama. Kan kalau klubnya kurang poin rugi. Kayak kemarin Juventus, karena masalah administrasi yang support Juventus ya marah ya. Ini karena saya Inter Milan. Kayak Juventus kemarin pengurangan poin 15 poin. Karena ada apa? Administrasi yang disalahgunakan, di mana ada sistem accounting, pajak dan lain-lain. Itu 15 poin hukumannya. Artinya apa? Bisa kita melakukan sesuatu yang berbeda. Asal ada kesepakatan. Dan beberapa klub saya telepon, mereka bilang tertarik. Kenapa ini biar punya tanggung jawab sama-sama. Ya, pihak keamanan punya tanggung jawab, klub bertanggung jawab, sahabat-sahabat supporter harus menjadi bagian. Jangan-jangan ya tidak semua supporter itu kan ada oknumnya. Ya, itu kita saling jaga. Itu kasihan dong. Kalau supporter sudah mati-matian membela timnya, ya tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba poinnya dikurangkan, ini menjadi apa? Tentu hal-hal yang tidak diingin oleh semua. Ini salah satunya. Belum menjadi keputusan. Jangan nanti ditulis sudah diputuskan. Sarah Sehan aja dibilang putusan. Gue mau nanya dah sama lu pada. Sebenarnya yang disebut prestasi itu apa sih? Apakah sebuah piala? Apakah sebuah kemenangan penting di sebuah laga derby? Atau kenaikan peringkat? Itu sudah bisa dinyatakan sebagai sebuah prestasi. Kalau gue pikir-pikir ya, kita berandai-andai guys. Lu mendingan mana?
kita juara AFF, piala yang paling bergengsi itu katanya si El blunder sama si El juara PON, atau ranking timnas kita tembus 100 besar sesuai sama targetnya Pak Ketum Erick Thohir dan juga pelatih kita Sintayong. Emang apa sih bang benefitnya kita masuk 100 besar? Nih, gua kasih tau sama lu pade, mau sejago apapun pemain Indonesia main di Ligue 1 atau berbakat di SSB di turnamen internal kita, kalau peringkat FIFA kita berantakan atau nggak nyampe masuk 100 besar, gak bakal ada tuh klub-klub scouting yang mau nyari pemain di Indonesia nantinya. Dan kalau misalnya negara kita tembus 100 besar, bukan nggak mungkin pemain keturunan kita yang grade-nya S+, bukan A lagi ya, S+, macam Kevin Dix, Ian Madsen, itu nggak bakal mikir 2 kali atau meragu-ragu lah buat ngebela negara ini. Back to back lolos ke Piala Asia, apalagi yang sekarang tanpa perlu lewat kualifikasi dan masih bisa berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Apakah itu bukan sebuah prestasi adik-adik? Apakah Sintayong layak untuk diganti oleh pelatih yang juara level ASEAN? Gue rasa sih kalau mimpi yang kejauhannya, kalau sampai Indonesia lolos Piala Dunia, gue harap Sintayong dipikirin patung di GBK. Dia sangat layak mendapatkan itu, asli. Kok bisa-bisanya ada orang yang tidak mendukung Sintayong ya? Di mana ininya nih? Alisnya di mana alisnya? Good luck ya buat Sintayong ya. Terima kasih sudah membawa level timnas kita sampai ke titik ini. Yang bisa-bisanya kita seri lawan Australia, kita nggak puas. Coba, aneh nggak? Sampai sini dulu guys, jangan lupa di-follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Ini tentunya akan diambil tindakan yang cukup keras oleh Pak Erick Thohir di bawah Komdis PSSI. Dan sahabat-sahabat Garuda, soal dari prestasi Coach Sintayong, jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, biar mereka para kritikus jangan terus-terusan menghajar habis-habisan kedalaman timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Bersama saya, salam olahraga.